Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denurul Iman. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur data. Nah, di sini untuk video pertama saya mengenai materi struktur data, ini merupakan tugas dari mata kuliah struktur data. Maka dari itu, di video pertama saya ini akan menjelaskan mengenai struktur data. Lanjutkan mengenai materi struktur data. Yang pertama kita bahas dulu mengenai struktur data pengertiannya. Dalam istilah ilmu komputer, struktur data adalah cara penyimpanan, pengorganisasian, dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Dalam teknik pemrograman, struktur data berarti tata letak data yang berisi kolom-kolom data, baik itu kolom yang tampak oleh pengguna ataupun user, ataupun kolom yang hanya digunakan untuk keperluan pemrograman yang tidak tampak oleh pengguna. Setiap baris dari kumpulan kolom-kolom tersebut dinamakan catatan record. Nah, di dalam struktur data itu ada klasifikasi data. Nah, klasifikasi data itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, tipe data sederhana dan struktur data. Kita bahas dulu ya klasifikasi data menurut tipe data sederhana. Dalam tipe data sederhana terdiri dua macam, yaitu data sederhana tunggal, misalnya integer, real, boolean, dan karakter. Sebelum kita belajar struktur data, tipe data ialah suatu kumpulan benda ataupun objek yang dapat kita temui pada suatu data. Misalnya ini integer. Nah, ini ialah sebuah tipe data, tipe data yang dapat kita temui pada suatu data. Yang kedua ialah struktur data. Struktur data sederhana misalnya array dan record. Struktur data majemuk terdiri dari dua macam. Linear misalnya stack, word, and linear linked list. Non-linear misalnya binary tree, binary tree, and cat. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh dari struktur data. Nah, kalau kita berbicara mengenai struktur, kita harus mengetahui apa arti struktur data secara satu persatu seperti itu. Kalau dalam artian struktur ialah suatu susunan, sedangkan data ialah suatu informasi ataupun kumpulan informasi yang bersifat nyata seperti itu. Nah, di dalam struktur data itu terdapat simbol. Simbol itu apa aja di dalam struktur data? Yaitu ada angka, ada huruf, ada tanda, dan ada operator. Dan masih banyak yang lainnya. Nah, untuk angka itu dimulai dari angka 0 sampai angka 9, huruf A sampai Z, dan tanda misalnya tanda titik, tanda koma, dan tanda seru. Untuk operator misalnya penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, untuk contoh struktur data ialah seperti data di bawah ini. Nah, di contoh data di bawah ini, variabel ataupun identitas pada strukturnya itu nama. Nah, nama ini masuk dalam tipe data string dan di bawah string. Nah, ini namanya tipe data. Sedangkan nama di sini ialah variabel atau variabel. Untuk Samsul ialah identitas. Nah, di sini untuk kolom kedua ialah nim. Nim juga disebut dengan variabel. Nah, untuk tipe datanya yaitu integer. Nah, untuk di bawahnya 1941 ialah identitasnya. Identitas dari nimnya seperti itu. Mungkin itu saja untuk penjelasan materi mengenai struktur data. Terima kasih. Sebelumnya saya sudah menerangkan mengenai materi struktur data. Nah, sebelum kita membuat suatu program struktur data, kita harus terlebih dahulu mendownload ataupun menginstal suatu bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman itu ada banyak macamnya. Ada bahasa pemrograman C++, ada juga bahasa pemrograman C, dan ada juga bahasa pemrograman R. Nah, di sini kita akan menggunakan bahasa pemrograman C++. Caranya kita install dulu terlebih dahulu bahasa pemrograman C++. Tinggal ketik saja di
kolom searching Google, download Dev C++, maka akan keluar. Nah, ini. Sebelumnya saya sudah mendownload untuk bahasa pemrograman Dev C++ itu. Jadi kita tinggal menginstal saja. Nah, ini untuk foldernya sudah saya download, tinggal saya install. Nah, menunggu penginstalan. Jadi rekan-rekan itu download dulu ya bahasa pemrogramannya itu Dev C++. Nah, ini sudah terinstall. Klik setuju, I'm agree. Oke, ini di semua ya, semua, tapi yang di bawah ini nggak usah dicek. Totalnya itu 346 MB. Nah, di sini kita akan eh, memilih folder di mana dev C++ ini akan disimpan. Install. Nah, dalam bahasa pemrograman kita sedang menginstal ya bahasa pemrograman Dev C++. Nah, penginstalan bahasa pemrograman C++ Dev. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan itu. Nah, untuk bahasa pemrograman sudah bisa digunakan itu, bisa kita gunakan untuk berbagai macam contoh data. Nah, jika kita ingin memuat suatu folder ataupun suatu project baru, kita klik file, terus use, source. Nah, di sini kita bisa mulai latihan mengenai bahasa pemrograman yang ada. Mungkin itu saja untuk penjelasan mengenai bahasa pemrograman. Ya, terima kasih.